Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Dan kita patut bersyukur kita masih diberikan kesehatan untuk kita boleh bersekutu bersama-sama. Dan saya percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala. Kita mohon hadirat Tuhan. Kita mohon hadirat dan kuasa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah ibadah kita. Bersyukur Bapa di surga buat kasih setiamu. Bersyukur Bapa di surga karena Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, kami rindu menaikkan ucapan syukur kami. Karena begitu besar kasih yang Tuhan sudah nyatakan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Engkau beracara dalam ibadah kami. Kuasa-Mu boleh dinyatakan, urapan-Mu boleh dinyatakan. Dan kami boleh dikuatkan oleh karena Engkau menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah siap untuk menaikkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kebesaran Tuhan tetap untuk selamanya. Kasih setianya tetap untuk selamanya. Dia tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang dan selama-lamanya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang saat ini sedang terjadi, apapun saat ini yang sedang mungkin menggoncangkan ekonomi kita, pekerjaan kita, mungkin rumah tangga kita, pagi hari ini Tuhan mau ingatkan bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Selalu ada mujizat ketika kita mau berserah kepada Tuhan dan yakin setiap firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Setiap firman Tuhan pasti ya dan amin buat saudara dan saya. Seberapa dari Bapak Ibu yang percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin, beri kemuliaan paling meriah buat Dia. Yes, haleluya, haleluya. Mari saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Biar pujian ini tidak hanya karena kita hafal, tapi imani setiap pujian ini. Haleluya. Kuramaya sikaralalamaya lama Yesus. Amin, amin. Kami yakin Tuhan, sebab firman-Mu itu ya dan amin bagi kami. Biar Engkau Allah yang bertindak atas hidup kami Tuhan. Sekalipun bagi kami itu mungkin mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, katakan ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga.
kasih Tuhan. Mungkin engkau berkata dalam hatimu, Tuhan selesai sudah saat ini Tuhan. Aku tidak bisa bangkit lagi Tuhan. Keluargaku hancur, ekonomiku hancur. Bahkan anak-anak mulai Tuhan berbantah-bantah. Tuhan Yesus belum selesai beracara dengan kita. Tuhan Yesus belum selesai dengan hidup kita. Pagi hari ini, imani pujian ini, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan sanggup mengembalikan semua yang hilang dari hidup kita. Tuhan sanggup pulihkan keluarga kita. Tuhan sanggup pulihkan ekonomi kita. Tuhan sanggup memulihkan kesehatan kita. Haleluya. Percaya saja dan jangan ragu. Sebab orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti dia setuju dengan apa yang Tuhan sedang lakukan. Sebab Tuhan Yesus turut bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Haleluya. Sekarang lama-lama bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Imani itu bagi Tuhan. Yes Lord. Tak ada yang tak mungkin Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada. Oh haleluya. Tak mungkin mujizatnya disediakan bagi. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Engkau yang percaya Tuhan katakan, wow. Oh haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin.
Yesus. Glory, haleluya. Kami dibangkitkan iman kami saat ini Tuhan. Bersamamu Tuhan. Kami mau lewati semua. Sekalipun itu ada di dalam lembah kekelaman, kami mau bersamamu. Yes Lord. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Syukur ya Allahku. Kami yakin hari ini, saat ini juga Engkau hadir di tengah-tengah kami. Seperti halnya firman-Mu ya Allahku. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka aku akan bertindak di dalam kehidupanmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seberapapun berat hidupmu saat ini, kalau saudara datang saat ini membutuhkan tangan kuasa Allah bertindak dalam kehidupanmu, bagi saudara yang saat ini dihimpit oleh karena kebutuhan ekonomi, taruh tanganmu di dada. Allah kita hadir saat ini. Kalau engkau datang dengan hati terbuka, nyatakan itu. Dan biarlah tangan kuasa Allah itu menjamah engkau. Dan engkau dipulihkan secara ekonomi. Taruh tanganmu di dada. Bapak, engkau tahu. Setiap tangan yang ditaruh di dada masing-masing ini ya Allahku, mereka membutuhkan engkau saat ini untuk pemulihan ekonomi. Kami mempercayai firman-Mu dan kami mengimani firman-Mu terjadi. Engkau yang akan bertindak, memberikan pemulihan ekonomi. Melaluinya engkau akan membebaskannya. Dan mulut mereka dipenuhi dengan pengucapan syukur. Haleluya. Dan kalau engkau saat ini datang
Karena ada permasalahan kehidupanmu bersama dengan suamimu atau istrimu. Dan kau berseru, aku tidak kuat lagi ya Allahku. Taruh tanganmu di dada. Allah kita itu Allah yang pengasih, Allah yang melihat, Allah yang mengerti. Dan kalau engkau datang saat ini dengan hancur hati, mata Tuhan tertuju kepadamu. Siapapun engkau yang saat ini mengalami itu, ada permasalahan dengan suami atau istrimu, taruh tanganmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau tahu ya Allahku, ketika mereka menaruh tangannya di dada, berarti mereka memerlukan engkau hadir di dalam keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan mereka. Keteduhan keluarga tergantung hubungan mereka. Hubungan suami dan istri. Dan saat ini yang memerlukan itu ya Allahku. Biarlah damai sejahteramu, keteduhan itu boleh terjadi dalam keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau saat ini engkau datang karena membutuhkan pekerjaan, ini situasi yang sulit. Di luar jangkauan dan kekuatan manusia. Tetapi tangan kuasa Allah itu mampu. Kalau engkau mengimaninya. Pagi ini datanglah dengan hatimu yang penuh pengharapan dan iman kepada Allahmu. Yang telah merelakan hati, merelakan diri. Digantung di kayu salib. Demi engkau. Saat ini membutuhkan pekerjaan. Datang kepada Tuhan dan minta kepada Dia secara khusus. Hatimu itu yang akan membawa Allah bergerak. Imanmu yang akan membawa tangan kuasa Allah campur tangan dalam kehidupanmu. Engkau tahu Tuhan, setiap tangan yang ditaruh di dada, yang memerlukan pekerjaan saat ini, dan yang mengandalkan engkau sebagai Tuhan, engkau nyatakan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kalau saat ini engkau datang dengan sakit penyakit, imani. Firman Tuhan mengatakan engkau telah menanggung penyakitku dan engkau telah memikul kelemahanku. Imani itu. Dia adalah Allah penyembuh yang sanggup menyembuhkan. Datang dengan hati yang penuh iman. Imanmu itu yang akan menyelamatkan saudara. Taruh tanganmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu Allahku. Setiap pribadi yang menaruh tangannya di dada, ia memerlukan kesembuhan dari engkau. Saatnya engkau nyatakan janjimu. Yang kau nyatakan di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan itu. Haleluya Yesus. Dan saatnya ya Allahku, Allah Roh Kudus, kami semua menyatukan hati. Kami memerlukan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahwa kami di dalam kebenaran-Mu, sehingga penaburan firman pagi hari ini mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat semua. Puji Tuhan, ya. Di luar sana hingar-bingar kedatangan Kristus mulai nampak. Dan kita patut mengucapkan terima kasih. Kalau saudara lihat ada dekorasi yang luar biasa, warnanya terang mencolok. Ini membuktikan bahwa gereja ini melalui setiap departemen ingin membawa saudara jangan sampai terkungkung oleh karena situasi dunia yang seperti sekarang ini saudara. Terima kasih untuk celebration yang telah mendekor sedemikian rupa.
minimal ketika panjenengan tadi rawuh, hati panjenengan merasakan luar biasa, terang, dan masih ada apa? Pengharapan, bukan pengharapan di dekornya, tetapi pengharapan kepada Kristus. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, saya masih tetap mengingatkan kepada panjenengan bahwa saat ini ada COVID-19 ya, virus terakhir Omikron ya. Kemarin terdeteksi sudah sampai Bekasi, tapi saya tidak melihat secara langsung, dalam artian tidak mengikuti berita ini secara langsung, kemudian sekarang merangkak kemana. Yang saya mau tekankan, terima kasih panjenengan masih mengikuti protokol kesehatan. Bukan untuk panjenengan sendiri, tetapi juga untuk keluarga panjenengan sebenarnya. Dan juga orang lain yang ada di samping panjenengan. Jadi jaga terus dan hidup ketat. Kita harus bersahabat dengan virus itu dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Amin. Amin. Oh, haleluya. Ya. Bapak Ibu, mari kita mau melihat saat ini saya diberikan tema oleh gereja, yaitu berbicara mengenai keluarga ilahi, di mana saat ini akan ada penyerahan anak nanti di kebaktian kedua, sehingga gereja ingin membawa kita masuk ke situ. Dan saat ini saya mau berbicara mengenai 3 hal. Next ya. Ini dia. Saya mau berbicara, maaf ya, agak buram, nggak apa-apa. Terima apa adanya ya, karena realitanya seperti ini. Jadi tujuan pembelajaran saya cuma mau berbicara mengenai 3 hal ini. Yang pertama, pernikahan dan keluarga diprakarsai oleh Allah. Ya, kemudian yang kedua, tujuan keluarga diciptakan oleh Allah. Jadi tujuan keluarga itu diciptakan untuk apa? Dan kemudian peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Hanya 3 hal ini yang saya mau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, oke, kita masuk ke yang pertama. Saudara yang saya kasih, seperti halnya dalam Kejadian 2 ayat 18 dan juga ayat 24, jelas di sini bahwa pernikahan itu adalah prakarsa Allah. Ya, firman Tuhan katakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu, ada yang mau baca ya? Enggak ada ya? Oh ya udah, tak baca sendiri kalau gitu. Oh ada? Dibaca sendiri atau ada firman? Ada yang baca? Oh ya udah, monggo diwaos. Sorry. Kejadian 2 ayat 18. Amin. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Jadi dari ayat ini sudah jelas bahwa pernikahan itu prakarsa Allah. Allah sudah berfirman dengan jelas bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja, kecuali memang Allah ciptakan panjenengan dan panjenengan mengimani bahwa panjenengan harus sendiri. Ada orang-orang yang diciptakan secara khusus oleh Allah seperti itu. Tetapi secara umum saudara yang saya kasih, Allah menyiapkan bagi kita ya seorang penolong. Ingat, istri-istri, engkau adalah penolong dan bukan penodong ataupun perongrong. Saya selalu katakan ketika ada pembelajaran pranikah, saya katakan, engkau mas, berarti laki-laki, engkau itu adalah kepala. Tetapi engkau mbak, fungsimu sebagai seorang penolong, engkau adalah leher. Bayangkan, kalau leher tidak kuat menopang kepala, lah terus bagaimana suaminya dalam berjalan? Saya selalu tekankan kayak gitu. Jadi ingat, jangan terbersit dalam pikiran panjenengan perceraian. Karena Allah benci perceraian. Maleakhi 2 ayat 16. Allah membenci perceraian, saudara. Hati-hati. Engkau diberkati Tuhan di gereja ini di dalam rangka apa? Sampai maut memisahkan panjenengan. Jangan terbersit dalam pikiran panjenengan untuk bercerai, kecuali dalam kasus khusus. Oke, yang kedua, Kejadian 2 ayat yang ke-24. Moga Pak. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini ayat sudah berbicara mengenai keluarga, saudara. Karena laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan dalam arti secara fisik dan juga pengaruh. Karena dia sudah membentuk lembaga sendiri. Makanya nanti Bapak Ibu, moro sepah dan lain sebagainya, kalau anak-anak sudah menikah, ya monggo, panjenengan berhak kok memberikan nasihat. Tetapi kemudian kalau nasihat panjenengan, misalnya diterima, saya selalu mengajarkan, nasihat orang tua harus diterima, enggak bisa enggak. Tetapi perkara nanti itu mau gunakan atau enggak, itu urusanmu dengan istrimu. Saya selalu ngomong begitu. Tetapi nasihat dari orang tua, dari muara sepuh harus diterima. Kalau memang itu sesuai dengan lembaga yang saat ini kau hidup, terima dan lakukan. Tetapi kalau tidak, ya jangan dipaksakan. Bukan berarti saya mengajarkan pasangan baru itu untuk tidak menghormati orang tua. Harus menghormati. Tetapi perkara nasihat itu mau digunakan atau tidak, tergantung dari pasangan itu. Karena dia sekarang sudah memiliki lembaga baru. Dan saat ini, kemana tadi? Oh ya, saat ini saudara, dikatakan di sini bersatu dengan istrinya. Dengan kasih tentu saja, agape. Ya, saya selalu menekankan kepada suami istri, ya sebelum dia melanjutkan ke pemberkatan nikah, saya tanyakan, apakah engkau sudah menerima Kristus? Karena Kristus itu sebagai pondasi bukan hanya bangunan rohani tetapi juga keluarga. Kemarin dulu saya juga berbicara itu. Masing-masing harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Mereka disatukan ini bukan dengan hal-hal yang sementara. Bukan dengan kuat gagah, cantik dan juga ganteng, bukan. Juga bukan karena harta, tetapi mereka disatukan oleh karena kasih. Kasih itu agape, agape itu Allah. Allah itu adalah Kristus sendiri. Dan kalau dia tidak memiliki Kristus, maka dia tidak akan mungkin mampu memiliki agape itu dalam kehidupannya. Saya mau katakan kepada panjenengan, apakah di luar sana tidak ada agape? Kalau melihat apa yang saya katakan ini tadi, mereka memiliki pilihan, yes, tetapi agape saya yakin tidak ada. Karena agape hanya bisa didapatkan ketika manusia itu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak bisa, enggak. Dan kemudian keduanya menjadi satu daging. Satu daging itu berbicara mengenai seks. Menjadi satu tubuh. Ini berbicara mengenai keluarga. Saudara yang saya kasihi, ingat bahwa pernikahan dan keluarga itu diprakarsai oleh Allah. Jangan sampai pernikahan dan keluargamu buyar oleh karena perkara-perkara dunia ini. Saya yakin dan percaya seberat apapun pergumulanmu saat ini, baik itu pernikahan awal dan yang sudah memiliki anak, yakin dan percaya ketika aku menyandarkan diri kepada Tuhan, pasti akan ada solusi. Amin. Seberat apapun, saya yakin dan percaya. Kemudian yang kedua, mari kita mau melihat. Kita mau berbicara mengenai tujuan keluarga diciptakan oleh Allah. Yang pertama, saudara, keluarga diciptakan oleh Allah karena apa? Allah rindu keluarga-keluarga bertanggung jawab untuk mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak. Hati-hati, hati-hati di sini. Ya, hati-hati. Makanya setelah nikah, biasanya saudara, saya sudah membekali di awal, ada 3 orang, ada Mbak Han dan juga ada Pak Haryadi. Setelah nikah, setelah itu apa? Setelah menerima Kristus, kemudian apa? Setiap pagi saya berikan renungan harian kepada mereka yang menikah dan menghadap saya. Tujuannya apa? Supaya mereka memiliki keintiman bersama Tuhan untuk memelihara bangunan rohani bersama dengan suaminya, bersama dengan istrinya. Tanpa keintiman itu saudara, maka kemudian akan hampa. Saya ingatkan, saudara adalah apa yang saudara pikirkan sepanjang hari ini. Kalau saudara pagi sudah diawali dengan firman, maka apa yang ada dalam pikiran saudara, di pusat kendali hidup saudara, adalah kebenaran firman Tuhan yang penuh dengan semangat dan gairah hidup. Pagi-pagi bangun, misalnya contoh, saat-saat ini, saat-saat hujan, Desember, gede-gede ini sumber, Januari hujan setiap hari, ya mirip lah ya. Nanti kita pagi-pagi wis belebah,
dan lain sebagainya. Ketika bangun nonton ning mendung meneh, udan meneh, opo yo enek rezeki. Nah ini loh. Kalau ini mempengaruhi kita sepanjang hari, rezeki tidak akan datang. Tetapi ketika sebelum bangun, sebelum keluar dari rumah, kemudian sudah bersekutu dan mendapatkan firman, ada kekuatan yang baru. Tidak masalah dengan lebah, Tuhanku ada bersama dengan aku. Panjenengan akan memiliki semangat untuk menghadapi hidup. Seberat apapun, amin. Ini loh saudara. Jadi keluarga-keluarga bertanggung jawab untuk mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak. Monggo, ulangan nama yang keempat. Ulangan 6, 4, dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Langsung ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Next. Langsung dibaca lagi Mbak. Ayat 6 dan ayat 7. Ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Next. Ayat 8 dan 9. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, ke atas coba Mas. Ya, ke atas lagi. Ya, ini yang disebut dengan Shema Israel. Orang Israel mengajar anak-anaknya dengan ini saudara. Ya, mereka diperkenalkan Tuhan Allahnya supaya tidak melupakannya. Bahkan dia juga menekankan agar anak-anak mereka tetap mengasihi Tuhan dan direalitakan dalam setiap sisi kehidupannya. Dan saudara tahu next, bagaimana orang-orang Israel ini mengajar anak-anak mereka next? Bukan itu, naik lagi, maaf, yang sak ngisore Mas. Ini saya ulang. Nah ini dia. Ini loh saudara. Ini ditekankan di ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan itu bukan sambil lalu tetapi difokuskan. Hidupmu harus kau fokuskan kepada dua hal tadi. Mengajarkan mengenai Allah yang esa. Karena pada waktu itu ada apa? Allah itu lebih dari 3, lebih dari 1 dan lain sebagainya. Ada pengajarannya seperti itu. Makanya kemudian orang Israel mengajarkan monoteisme, bukan politeisme. Dan yang ia tekankan seperti tadi, Allah itu esa, sama seperti kita. Saya tidak berbicara mengenai Trinitas, ya. Trinitas 3 pribadi tetapi ke 1 keesaan. Secara khusus monggo nanti masuk ke sepatu. Kita akan belajar di situ. Tetapi dikatakan bahwa Allah itu esa dan kemudian kasihlah Tuhan Allahmu. Jelasnya saudara, Israel mengajarkan kepada anak-anaknya untuk apa? Tetap mengingat Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Dan kemudian apa yang dikatakan? Ini harus diajarkan secara berulang-ulang. Saudara tahu ketika saudara belajar, dan ini sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Belajar itu kalau diulang-ulang akan nyantol. Minimal 6 kali maka akan menjadi apa? 90% itu akan apa? Nyantol di dalam pikiran. Kalau ada guru di sini, teori mengajar itu hanya 20-80 saudara. 20%, 80%. Apa maknanya? 20% nyantol ning kepala, ning 80% menguap. Maka berat sebenarnya. Maka kemudian apa? Harus diajarkan berulang-ulang dan kemudian membicarakannya. Berarti apa? Diajarkan, dikomunikasikan. Saya meminta kepada panjenengan, bapak-bapak, ibu-ibu yang cenderung diam, terutama biasanya bapak, ibu yang cerewet. Saudara gak akan bisa mengajar anak dengan diam. Gak bisa. Yang seperti ini firman Tuhan katakan harus membicarakannya, harus dikomunikasikan.
berkaitan dengan Tuhan itu, berkaitan dengan Allah itu harus dikomunikasikan. Gak bisa enggak saudara, dimanapun, di tempat kamu, di rumahmu. Kemudian apa? Apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, komunikasikan tentang Tuhan. Sehingga kehidupanmu dilingkupi, dibangun tentang pengenalan akan Allah, tentang pengenalan akan Tuhan itu. Dan itulah tujuan Allah menciptakan keluarga. Next, ayat yang ke-8. Ya, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini berbicara tefilin. Jadi tefilin itu apa? Nanti ada gambarnya. Tapi saya tidak akan lebih menyinggung di situ, tetapi coba mari lihat. Tanda pada tanganmu, secara harfiah saudara, tangan biasanya cenggiling. Ya. Tangan biasanya cenggiling. Saya selalu mengajarkan ada 3 untuk mendisiplin anak-anak kita. Yang pertama dengan verbal, yang kedua dengan apa? Mempengaruhi emosinya, dan yang ketiga Allah mengizinkan untuk kita apa? Nyesah. Jangan setiap kali kita cengkiling. Tangan harus dipenuhi dengan firman. Piye carane kuwi? Hati yang dipenuhi dengan firman, dan tangan itu jangan digunakan untuk apa? Nyeblak anak sak kepenake dhewe. Ada 3 cara tadi sudah saya katakan. Nek belum saatnya disesah, jangan disesah. Tetapi nek kebangetan firman Tuhan katakan, engkau berhak untuk menyesah anakmu ben nurut karo kebenaran firman Tuhan. Kemudian ada dikatakan menjadi lambang dalam dahimu. Dahi itu berbicara visi, pandangan jauh ke depan. Keluarga harus diisi dengan kebenaran firman. Keluarga harus diisi dengan apa? Dengan pengenalan akan Tuhan. Sebab dengan demikian, hei bapak-bapak yang memiliki visi untuk keluarga, keluargamu akan jauh berjalan ke depan bersama dengan Tuhan dan bersama pengenalan akan Tuhan. Itu yang akan menjamin keluargamu tetap utuh dan kau tetap berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Itu rencana Tuhan keluarga diciptakan. Dan kemudian di sini dikatakan, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi ajaran pengenalan akan Tuhan tadi harus dituliskan di tiang pintu rumah. Tiang pintu rumah itu berbicara apa saudara? Tiang pintu rumah itu berbicara soko guru, berbicara mengenai pondasi. Keluarga harus dipondaseni, harus disoko guru ini dengan apa? Dengan pengenalan akan Allah. Ini tujuan Tuhan untuk menciptakan keluarga. Kemudian di sini pada pintu gerbangmu. Pintu gerbang itu tempat keluar masuknya orang saudara. Saudara keluar dibekali di dalam dengan kebenaran firman dan pengenalan akan Allah. Maka di luar sana kehidupanmu meskipun dipengaruhi dengan luar biasa, engkau tidak akan digoyahkan. Sehingga ketika engkau masuk ke rumahmu, engkau tidak akan membawa pengaruh dari luar untuk keluargamu yang buruk. Amin. Pengenalan akan Tuhan itu penting. Mendasarkan hidup berdasarkan Kristus seperti 1 Korintus pasal 3, 9, 10, 11, 12. Dan membangunnya dengan emas itu penting dalam kehidupan kita saudara. Membangun emas itu berbicara mengenai puji sembah. Berbicara mengenai menghidupi firman dan lain sebagainya. Sehingga ketika permasalahan hidup datang, saudara tetap berdiri kokoh dengan pengenalanmu akan Tuhan. Amin. Next. Itu yang pertama. Nah ini saudara. Jadi tefilin itu tadi kan kenakan di dalam di dahi dan di tangan. Tefilin itu ini loh saudara. Nih. Di sini dan di sini. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu ya. Jadi ini berisi mengenai apa? Firman, berisi mengenai Taurat dan lain sebagainya. Ini untuk mengingatkan bahwa Allah itu telah membawa apa? Engkau keluar dari Mesir. Intinya apa? Kowe kuwi wis digawa, Gusti Allah metu saka Mesir nyang tanah perjanjian Kanaan. Ojo nganti nglaleke itu. Intinya itu juga ya. Oke, next. Tujuan yang kedua adalah keluarga harus melatih anak-anak mereka dalam kasih, dengan teladan, dengan bimbingan. Monggo, Mbak. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak,
Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amsal 2 ayat 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, saudara, kita harus membimbing dengan teladan, didasari kasih. Penting, saudara. Dulu waktu di Boyolali, kita mengadakan KKR untuk anak-anak di lapangannya, kemah anak-anak PPA. Kemudian setelah tantangan, saudara, ada pendeta yang memberikan tantangan, dan kemudian ada satu anak yang begitu geru-geru nangisnya dan luar biasa. Dan setelah ditanya, saudara, apa yang ia alami? Ditanya dari awal permasalahan dan kemudian cita-citamu apa? Sampai ditanya kayak gitu, saya mau menjadi polisi. Setelah menjadi polisi, apa yang akan kamu kerjakan? Saya mau menembak bapak saya. Kenapa? Ini terjadi. Ini bukan karangan, realita. Ya, di Boyolali, Pantaran apa itu ya? Itu di Pantaran pada waktu itu. Dan ini terjadi, saudara. Kenapa? Mereka dididik benar, tetapi dengan keras, tanpa kasih, saudara. Saudara harus membimbing anak-anak kita dengan teladan. Bukan hanya, ayo Rono, ayo Rene, ayo yang sekolah minggu. Neng, kita tidak memberikan teladan, gak bisa, saudara. Kalau pacaran, maaf, ada yang tidak setuju dengan pacaran atau pengenalan, monggo. Ada seorang, saya selalu katakan bahwa pacaran itu masa gombal. Udan deres misalnya ya. Nggo payung. Sing lanang payungan dewi, sing wedok dibiarkan hujan, kemudian dia ngomong, "Dek, aku itu sebenarnya mengasihi kamu." Benar. Saya mengasihi kamu dengan luar biasa. Kasih itu harus dinyatakan, bukan hanya diteriakkan. Seharusnya apa, saudara? Wong kodanan berdua, neng yo enggak terjadi. Ini ya saya ilustrasi yang saya hiperbulkan. Kasih itu dinyatakan, enggak usah ngomong aku mengasihi kamu ketika udan kemudian payung itu diberikan. Kita berdua, itu bukti kasih. Nah, seringkali itu, dan teladan itu penting. Jadi orang tua harus bisa ditulat. Hati-hati Bapak Ibu. Dalam sehari ada sepasang mata dan sepasang telinga yang selalu siap mengatakan, aku mau seperti engkau Bapak, aku mau seperti engkau Ibu. Nek setiap hari Bapak dan Ibunya ngendikane celap celup, njuk anak panjenengan ini akan jadi seperti apa? Hati-hati saudara, ya. Harus dengan bimbingan dan teladan. Kalau panjenengan Bapak Ibu melakukan, saya yakin dan percaya anak-anak panjenengan akan mengikuti panjenengan. Ya. Dan dasarnya kasih. Kalau dasar kasih berbicara apa? Kembali lagi dalam keluarga, kasih memang harus menjadi dasar. Kalau hubungan suami istri jelas Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu apa? Kembali lagi agape. Agape itu apa? Allah. Agape itu adalah Kristus sendiri. Terima Kristus dalam kehidupanmu. Dan kemudian hidupi dia. Dasarnya Kristus. Dibangun dengan emas. Kembali lagi. Maka setiap permasalahan, api datang. Permasalahan hidup datang. Engkau akan dikuatkan. Jadi keluarga harus melatih anak-anak mereka dalam kasih. Dengan teladan. Dengan bimbingan. Ini saudara, tujuan keluarga diciptakan. Terus, yang ketiga, keluarga adalah alat-alat Tuhan untuk membuat namanya dikenal oleh setiap generasi, saudara. Kalau keluarga sudah tidak bisa menjadi apa? Tepo tulodo, maaf, ya. Tidak bisa menjadi apa? Teladan dalam kehidupan berrohani. Bagaimana mungkin? Pengenalan akan Tuhan itu akan terjadi turun-temurun. Bisa jadi di tengah jalan saudara, Pak maaf, aku mau menikah secara
misalnya dalam kasus tertentu. Tapi kemudian kalau ada keluarga yang anaknya kemudian nikah gini, saya tidak sepenuhnya menyalahkan keluarga. Karena itu prosesnya kasus per kasus. Tetapi minimal ketika kita mengarahkan anak-anak kita, memperkenalkan Allah di dalam keluarga kita. Keluarga dipenuhi dengan kemuliaan Allah dan pengenalan Allah. Satu persatu anak-anak kita pasti akan tetap menjaga bahwa Allah kita Allah yang penuh kasih. Sehingga akhirnya ini akan dikenal setiap generasi. Mazmur 78 ayat yang kelima, monggo Mbak. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anaknya. Jadi dari generasi ke generasi, dari bapak ke anak, ke cucu, ke buyut, ke cangga dan seterusnya. Pengenalan akan Allah itu harus dinyatakan, saudara. Kalau enggak, kita akan gagal menjadi keluarga. Itu tujuan Allah menciptakan keluarga. Terus, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya dari generasi ke generasi. Ini penting Bapak Ibu. Inilah tujuan Allah yang ketiga, menciptakan keluarga. Next. Ini yang terakhir, peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Peran dan tanggung jawab Bapak, mari Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan bangkitkan amarah, didik mereka di dalam Di sini dikatakan ajaran dan nasihat Tuhan. Biasanya saudara, setelah saudara memberikan didikan secara keras kepada anak-anak kita itu akan terluka hatinya. Perlunya pemulihan setelah didikan itu dilakukan. Jadi setelah panjenengan misalnya sampai ke didikan tahap yang ketiga dengan keras tadi, disesah, adakan pemulihan. Kalau enggak saudara, anak-anak kita dalam benaknya akan mengatakan bapak jahat, mama jahat. Makanya tadi ada cita-cita untuk menjadi polisi, tujuannya ngedor bapak. Harus ada pemulihan. Setelah saudara menyesah sekaligus atau sekalipun disesah, peluk dia. Berikan pengertian kenapa bapak melakukannya. Harus saudara. Kalau tidak, anak bisa dendam. Dan itu akan dibawa ke mati. Ya, nah ini. Jadi harus diajar dan dinasihati dengan kebenaran firman. Intinya di situ. Ini tugas seorang bapak. Nanti ibu, mari kita lihat nanti. Titus 2 Mbak. Titus 2 ayat 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ini enggak usah dijelaskan, sudah jelas. Intinya dalam rangka memberikan teladan. Ini masih tugas seorang bapak, memberikan teladan kepada anak-anaknya. Hidup dengan sederhana itu mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, ini penting Bapak Ibu. Next. Tugas bapak hanya saya catat 2, tetapi tugas mbok, kayak ora umum. Ya, makanya tadi saya katakan, kalau sebelum menikah itu saya katakan kepada mereka, besok kamu menjadi kepala laki-laki mas. Lah kemudian kamu Mbak
menjadi leher, kamu nanti menjadi penolong, saya katakan. Ya, karena di dalam Kejadian 2:18 jelas tadi, ya. Tidak baik manusia itu seorang sendiri atau seorang diri saja, maka akan aku bawakan seorang penolong. Fungsimu sebagai penolong. Lah biasanya orang yang ditolong dengan penolongnya itu kekuatan mana? Kekuatan penolong, Pak. Ya, itulah engkau, Mbak. Jangan nyepelekan istrimu. Di Cina, saudara, ada keluarga, suaminya itu bingung dengan istrinya. Kemudian apa? Ini saya baca di YouTube. Seluruh ruangan itu diberi apa? CCTV, saudara. Tujuan apa? Hanya mau melihat apa yang dilakukan oleh istrinya. Wah, aku wis mati-matian kerjanya, kok opo to sing dilakukan istri. Setelah 1 hari penuh, saudara, dibuka. Suaminya kaget setengah ampun. Ternyata apa? Waktu yang diberikan oleh istriku lebih besar dari waktu yang aku berikan kepada keluargaku. Bahkan apa? Tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Itulah engkau penolong. Siap-siap anak-anak putri yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kau menjadi istri nanti, fungsimu berat. Mulai saatnya harus dilatih. Ya. Jangan hanya mencari kekayaan, jangan hanya mencari apa? Kau nek wis mlebu nang pernikahan, okeh gogroke dari bertahani. Karena saudara sudah diselimuti dengan hal-hal dunia yang luar biasa. Engkau dipersiapkan sebagai seorang penolong. Ya. Oke. Titus 2 ayat 3. Mari kita lihat fungsi seorang istri. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Yang terakhir ini dasar. Cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dari mana pengajaran hal-hal yang baik kalau tidak dari kebenaran firman? Makanya dari awal saya sudah memberikan apa? Dalam pernikahan mereka setelah lepas dari pembelajaran 1, 2, 3, setiap kali saya kirimkan renungan harian. Biar belajar, biar tidak hanya fokus ke hal-hal yang bersifat dunia. Sehingga akhirnya Pak, ibu benar-benar memiliki kecerdasan rohani untuk mengajarkan hal-hal yang baik kepada anaknya. Next. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ya, ini penting, ya. Mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami. Seringkali perceraian terjadi karena apa? Seorang ibu gagal mendidik anak-anak untuk mengasihi suami. Penting, ini ibu-ibu ya. Terus next. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Mengatur rumah tangga. Kenapa berat? Sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Pagi bangun nyiapke apa saudara? Sarapan. Ya, kemudian apa? Nyiapke pakaian. Kemudian apa? Ngedusi anak. Kemudian apa? Mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Untuk apa? Apa yang harus dikerjakan sepanjang hari ini? Bisa ngepel, bisa cuci piring. Sabrek saudara. Engkau teko juga sudah diproses lagi seperti itu. Ya. Hati-hati saudara. Jadi rajin mengatur rumah tangga. Kalau dalam pernikahan, pranikah, saya selalu mengajarkan, silahkan keuangan diatur oleh siapa? Berdua, suami istri, tidak masalah, harus ada keterbukaan. Tetapi kalau berdua, ya monggolah dikomunikasikan. Atau ke suami, tidak masalah. Ya, istri dijatah, ya seminggu sakmene, monggo. Dengan demikian maka gemi setitinya itu ada di istri. Atau malah kamu yang mengatur Bu, karena saya kurang gemi dan setiti, monggo. Ya, sehingga ada keleluasaan. Tinggal nanti apa? Di akhir bulan harus ada laporan. Kilo entek sakmene tinggu hidup sebulan. Ini bukan dalam rangka apa-apa. Biar apa? Segala sesuatunya bisa diatur dan kemudian oh ternyata sebulan sih tekor sakmene. Lah kemudian piye? Ayo, gemi lagi. Apa? Nyengkut ke setut.
ya berhemat dan lain sebagainya. Pentingnya seperti itu. Istri diberi kekuatan untuk apa? Mengatur rumah tangga. Kita laki-laki sebagai direktur, tetapi istri itu sebenarnya adalah manajer. Ya, oke. Kemudian apa di sini? Baik hati dan taat kepada suami, penting. 1 Petrus 3 1, 2, dan 7. Hei istri, tunduklah kepada suamimu dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di ayat yang ke-7 dikatakan, hei suami-suami, hormati dan bersikaplah bijaksana terhadap istrimu. Ini penting. Jadi agar firman Allah jangan dihujat orang. Dan saudara, ini fungsi dari ibu. Apakah selesai dari itu? Enggak. Coba next. Monggo, Ayat Pak. 6-8. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Iya, terus. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Penting saudara. Ya. Jadi mendidik anak-anak muda, tetapi juga mendidik istri-istri pasangan-pasangan muda tadi dikatakan, dan ini orang muda juga harus dididik dan kemudian harus menjadi teladan. Hati-hati ibu-ibu. Saya tadi sudah katakan, sepanjang hari itu ada sepasang mata dan sepasang telinga yang siap mau mengatakan, Mi, aku mau seperti mami kalau nanti besar. Dan kalau ibu sudah gagal menjadi teladan, hati-hati saudara. Ya, monggo Mbak. Ayat 8, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sehat dan tidak bercela, penting. Jadi istri, olahraga juga penting. Ya, fitness monggo, senam monggo, boleh. Asalkan pekerjaan yang lain tidak ditinggalkan. Karena apa? Seringkali perceraian terjadi. Bapak masih strong, bojone wis ora strong. Gara-gara apa? Gawean omah sing begitu banyak. Harus sehat. Ya. Terus lagi nek istrinya sehat, ngopeni bojone. Sing apa? Penyakit tuwek, asam urat enek, ya kan? Kemudian apa lagi? Kolesterol dhuwur gitu ya. Bojone iso ngopeni dengan baik. Pak, ojo dahar kuwi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Istri memang harus cerewet kadang, ya. Di dalam rangka apa? Menyeimbangkan keluarga. Yang terakhir, mari lihat peran dan tanggung jawab anak, ya. Jadi biar di sini saya tahu ora gur ket mau bapak ibu tok, anak juga ada perannya sehingga semuanya kena belajar firman melalui khotbah hari ini. Monggo Mbak. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, anak-anakku yang saya kasihi, ini menjadi satu dan ada kata supaya. Ya. Ini akan terjadi kalau ada kata supaya, ini harus dilakukan sebagai sebagai sarana atau sebagai syaratnya. Jadi kalau saudara, anak-anakku yang saya kasihi, berbahagia dan panjang umurmu di bumi, jelas di sini hormatilah ayahmu dan ibumu. Hati-hati di situ. Wong Jawa mengatakan nek kowe ora ngurmati wong tuamu kualat sirahmu dadi sikil. Hati-hati anak-anakku. Engkau sudah disukseskan melalui perjuangan orang tuamu yang luar biasa. Bukan balas budi, tetapi memang itulah yang harus engkau lakukan untuk orang tuamu. Ojo wong tua malah dikon minggat. Hati-hati, ya. Anak-anakku, taati orang tuamu di dalam Tuhan. Jelas basicnya kasih kembali. Dan hormatilah ayahmu dan ibumu.
Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah ini menjadi perenungan bagi keluarga. Kalau saat ini kita belum bisa melakukan yang ideal seperti itu, tidak masalah. Kolose 3:10 mengatakan bahwa kita yang sudah dilahirkan baru ini diperbaharui setiap saat, setiap waktu. Untuk semakin sempurna seperti seperti Kristus. Kita tidak sempurna. Saudara, seperti dalam firman tadi, merelakan hati diajar setiap hari, setiap saat. Saudara dibawa dalam kesempurnaan. Jangan mau mengatakan tidak. Tapi ya Tuhan, didik aku. Suami dan istri harus berkata seperti kepada Tuhan. Berikan kesempatan aku untuk mengerti istri. Berikan kesempatan kepadaku untuk mengerti suamiku. Sehingga melaluinya keluarga sebagai tempat pembelajaran. Keluarga menjadi tempat berteduh. Anak pun juga demikian. Dididik menghormati orang tua. Tapi menghormati Tuhan terlebih dahulu. Karena melaluinya anak akan mampu. Tetapi kalau gagal membawa anak-anak kita ke tujuan ke Allah kita terlebih dahulu, maka kita akan gagal untuk membawa anak-anak kita ke tujuan kita. Hati-hati, saya ulangi. Kalau panjenengan sebagai orang tua gagal membawa anak-anak kita kepada tujuan Allah, berarti secara logis kita akan gagal membawa anak-anak kita ke tujuan kita. Kita akan gagal membawa mereka, mendidik mereka. Kalau kita gagal membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Pujikan. Haleluya Yesus. Lord Yesus. Amin. Haleluya. Dalam satu kasih, Haleluya. dengan bersehati, Amin. berjanji setia sampai akhir, Haleluya. mengasihimu, Amin. Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi Amin. kasih-Mu ya Haleluya. Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Saudara, pujian ini gak perlu saya jelaskan. Ini menyatakan kerinduan saudara untuk membuat sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang melayani Tuhan di dalam setiap sisi kehidupan panjenengan. Pujikan ini dari dasar hati saudara. Sebelum akhirnya nanti kita akan tutup. Pujikan ini Bapak Ibu. Dan saya angkat saudara bangkit berdiri bersama memujikan pujian ini. Monggo, saya ajak untuk berdiri. Kami datang di hadirat-Mu Pujikan. dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Ya. Tuhan. Haleluya. Bersama Amin. melayani, Mari Tuhan Kau nyatakan ini. bersatu Sehingga keluarga yang telah Kau bentuk ini benar-benar menjadi alat-Mu yang luar biasa.
di tengah-tengah dunia yang begitu berat. Haleluya Yesus. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Kaulah segalanya. Pujikan sekali lagi sebelum kita tutup bersama. Amin. Haleluya. Nyatakan pujian ini dari dasar hati dan ini ungkapan saudara kepada Tuhan. Membawa keluarga kita seia sekata mengasihi Tuhan, melayani Tuhan melalui perkataan, perbuatan dan tingkah laku dari keluarga itu sendiri, sehingga akhirnya tujuan Allah menciptakan keluarga itu benar-benar terjadi. Keluarga menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Yabes yang datang kepada engkau sebagai manusia biasa. Saat ini Tuhan hambamu berdoa, engkau memberkati setiap keluarga yang hadir, engkau memberkati jemaatmu, engkau memberkati usahanya, engkau memberkati setiap pekerjaan, studinya, engkau bawa naik berhasil dan beruntung. Bahkan Tuhan, tongkat dan katamu memelihara mereka, melindungi mereka dari segala mara bahaya. Bahkan kuasa darahmu melingkupi mereka sehingga mereka tahir dari segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tahu itu, kami meyakini itu, kami mengimaninya itu. Amin. Haleluya. Kami tahu dan percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaatnya dikasih Tuhan, tengadahkan tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Sebab engkau akan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepian aliran air, di mana engkau akan merambatkan akar-akarmu ke tepi batang air itu. Daunmu tetap hijau. Di luar sana terjadi kekeringan, tetapi engkau tidak akan pernah mengalaminya. Dan engkau tetap menghasilkan buah. Saudaraku, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, maka Allah akan bertindak di dalam setiap sisi kehidupanmu. Dan sekarang, pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus melingkupi, menyertai, melindungi, memberkati engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan mengimani bersama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan membacakan beberapa pengumuman dari gereja dan mohon untuk Bapak Ibu memperhatikan. Bapak Ibu, untuk ibadah tanggal 25 Desember atau ibadah Natal kita, karena kapasitas gedung yang terbatas dan juga kita mentaati PPKM dari pemerintah, maka ibadah akan diadakan sebanyak 5 kali. Yang tadinya 4 kali diadakan sebanyak 5 kali dengan jam ibadah sebagai berikut. Ibadah yang pertama jam
6.30 atau jam setengah 7, ibadah yang kedua jam 9, dan ibadah yang ketiga adalah jam 11 siang ya Bapak Ibu. Kemudian ibadah yang keempat jam 4 sore. Ya, ibadah yang keempat jam 4 sore, dan ibadah kelima atau yang terakhir adalah jam 6 sore. Jadi Bapak Ibu, ibadah Natal kita akan diadakan sebanyak 5 kali, jam setengah 7, jam 9, jam 11, jam 4, dan jam 6 sore. Nah, bagi jemaat atau bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini, otomatis adalah jemaat yang sehat, memakai protokol kesehatan, dan juga telah dibagikan menurut jam-jamnya. Jadi kemarin mungkin Bapak Ibu sudah terima seperti undangan kecil itu nggih. Jadi Bapak Ibu harus datang sesuai dengan jamnya. Jam yang ada di kupon itu nggih. Jam setengah 7 itu warnanya pink kalau tidak salah. Nah, bagi jemaat atau jemaat yang ikut komsel maupun yang belum, kalau yang sudah ikut komsel yang belum mendapat kupon itu tadi, silahkan menghubungi pintas masing-masing. Nah, bagi Bapak Ibu jemaat yang tidak masuk di dalam komsel, silahkan untuk meminta kupon itu kepada sekretaris gereja ya. Kemudian Bapak Ibu, karena ibadah dilakukan sebanyak 5 kali, otomatis ini menambah kapasitas jemaat yang hadir. Nah, kalau kemarin disampaikan dari pihak gereja, anggaran yang dibutuhkan itu 16 juta. Tapi karena ada pembengkakan, maka anggaran yang dibutuhkan sebanyak 22 juta ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Bapak Ibu siap memberkati? Nah, silakan Bapak Ibu yang siap untuk memberkati untuk acara Natal kita ini, masukkan di dalam amplop, tulisi untuk Natal, atau bisa langsung transfer ke rekening gereja ya. Itu saja Bapak Ibu pengumuman yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu untuk mendukung terselenggaranya acara Natal kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan tinggalkan tempat ini, kita angkat pujian bersama-sama nggih. Kita surga bergema.